Likulli syai'in matiyya wa matiyatul amal at-tawadhu. Setiap satu itu ada cara melipatnya. Jadi biar amal kita dilipat gandakan Allah, apa cara pintasnya? Tawadhu. Itulah sebabnya kenapa kalau membuka sholat mulainya dari Allahu Akbar. Kalau udah Allahu Akbar kita masih merasa ada nggak? Diri kita ini eksis nggak? Seharusnya tidak. Saat itulah amal kita dianggap ada. Berlipat langsung. Sholat orang beginilah lebih afdol dari 1000 sholat orang yang jahil, tidak mengerti. Wa qala an-Nuri khamsatu anfusin a'azzul khalqi fid dunya. Ada 5 jiwa, 5 karakter orang yang paling unik. Azu paling unik di dunia. Berarti dia permata. Aziz kan salah satunya yang maha unik. Ya. Seperti hadis aziz, hadis yang unik. Rawinya cuma 2. Ya. Berarti orang ini dunia paling cuma 1 atau 2 orang. Di satu tempat cuma 1 atau 2 orang. Termasuk di tempat ini paling cuma 1 atau 2 orang. Dan itu mungkin bukan yang duduk di sini, mungkin yang duduk di bawah. Ya. Alimun zahid, orang alim yang kalbunya tidak nyantol di dunia. Alimun zahid. Susah loh ya. Susah, itu paling susah. Alim, tapi kita nggak gantung ke makhluk. Itu paling susah. Jadi ujiannya orang berilmu adalah kalbunya bergantung kepada Allah yang maha alim, atau bergantung ke orang kaya, gantung ke teman. Itu paling berat. Ujian kita semua. Antum yang baca kitab, yang jago, jangan guru ngaji. Ini. Hati-hati di sini. Gimana cara hancurinnya? La ilaha, maka harus mulazamah la ilaha illallah. Katakan langsung, tidak ada tempat bergantung jiwaku, hatiku, ruhku, hidupku kecuali Allah. Diulang terus, nanti hilang, terobati. Walaupun zahir kita bermuamalah, zahir kita minta tolong ke orang, zahir kita teman sama orang, kerja sama orang, tapi batin kita hanya menganggap aku menyemput rezeki Allah. Itu batinnya, ya. Antum diberi oleh orang. Kata Ibnu Athaillah, haram diterima secara bab hakikat, kecuali antum memandang yang memberi saat itu adalah Allah. Silakan terima pemberian kalau sudah maqamnya itu. Ya, itu kita latih terus. La ilaha illallah. Ya. Yang kedua, faqihun sufi. Faqih sufi. Ada orang ahli fikih tapi enggak sufi. Sebaliknya, ada sufi enggak faqih. Makanya ini unik kan nih? Makanya 2. Aziz itu 2. Gabungan, dia punya 2 perangkat dalam dirinya. Dia mengerti ilmu agama dan dia sufi. Faqih ini pintar berteori, pintar jelasin hukum. Sufi ini punya waktu bersama Allah sendiri. Itu ciri-ciri sufi. Dia tidak hanya jadi lilin menerangi orang, tapi juga punya waktu bersama Allah. Itu sufi. Orang yang amalnya itu sudah disiplin, ya. Wa ghaniyun mutawadhi. Orang yang berkecukupan dan dia tawadhu. Nah, ini juga susah nih. Kan kaya, sombong, seharusnya kan gitu ya. Ya. Kalau faqih, ahli fikih suka nyerang sufi. Sekarang faqih, sufi, kan ribet tuh. Antum cari aja, banyak ahli fikih yang nantang sufi. Bahkan bilang belajar tasawuf itu gila. Tuh. Nggak faqih sufi dia. Terus kaya seharusnya sombong, tapi dia ini kaya. Nah, sombong itu nafsiyah, dia lawan itu, dia menjadi tawadhu. Maka orang yang sudah melewati fase kaya itu, dia nggak belagak kayak orang kaya. Hati-hati juga, ada orang yang pakaiannya pakaian biasa. Dia bos. Dia nggak pengen kelihatan kaya, tapi dalam hatinya dia bilang, saya orang kaya. Sama aja bohong. Yang suka nguji-nguji pelayannya, nguji-nguji pekerjanya, karyawannya. Itu sombong juga. Sama waktu kita ke kampus, kita merasa dosen kan, kita bentak satpamnya, ya sama juga. Sama, kita sombong-sombong semua. Apalagi ada orang manggil nama kita nggak pakai gelar kan? Ya, gimana tuh? Ar-Razi Hasim, nggak disebut dokternya. Terbersit di sini, kesel aja udah lewat saya. Antum apalagi, sama aja. Ya. Maka berarti sampai dari sekarang nyebut nama nggak pakai gelar. Ya, biar berlatih tawadhu. Oh iya,
Buya Aldomi baru dokter nih. Itu ujiannya berat tuh Buya. Coba aja ntar Buya. Ceramah agama yang akan disampaikan oleh Buya Aldomi MAG. Hati itu sama begitu. Akan disampaikan oleh Ustadz Ar-Razi Hashim M, gak jelas MM-nya apa itu. Itu hati itu kadang-kadang ini, kita harus lawan. Wahai jiwaku, itu gelar dunia. Yang penting kamu punya gelar di sisi Allah. Udah. Gitu. Dan yang berikut, udah berapa tuh? Fakirun syakir. Kok fakirun syakir ya? Ini kayaknya salah ketik deh. Fakirun sabir. Fakir yang bersabar. Tapi bisa juga sih ya. Fakir masih bisa bersyukur. Hebat juga dia. Ini beda nuskah sebenarnya. Beberapa naskah membuat munasabahnya fakir yang sabir. Kalau ghani yang syakir. Yang terakhir syarifun sunni. Zuriat Rasul tapi dia sunni. Di zaman beliau susah karena di Baghdad dulu itu pusatnya Ahlus Sunnah, juga pusatnya orang Syiah sampai hari ini. Sekarang Irak jadi negeri Syiah loh. Ya. Waktu Saddam Hussein Ahlus Sunnah, cuma Saddam Husseinnya nggak diakui juga Ahlus Sunnah sama orang. Karena dia seperti itu ya. Nah, ini perkataan Imam An-Nuri. Wa qala al-jala laula syarafu at-tawadu'i kunna idza mashina nakhtur. Wa qala Yusuf ibn Asbat wa qad su'ila ma ghayatu at-tawadu' qala an tukhrij min baytika an takhruja min baytika fala talqa ahadan illa ra'aitahu khairan minka. Piye itu ya? Kata Imam Al-Jala, laula syarafut tawadu, kalau bukanlah karena kemuliaan tawadu, maka kami setiap kali jalan pasti nakhtur, dalam diri kami ada khatarat, kami merasa diri kami baik, lebih baik dari orang. Antum belajar thariqat nih, terus merasa orang ya belajar thariqat nggak sampai kepada Allah, lewat juga tuh, kena tuh. Siapa tahu orang yang di depan kita, kiri kanan kita, dia majzub. Atau dia malah mati ya. Atau dia menyembunyikan sesuatu yang kita nggak tahu. Kalau bukan kalam itu yang dikatakan oleh Syekh Ali Jaber, mungkin banyak kritik ke beliau kali ya. Syekh Ali Jaber kan ngomong gitu ya. Hati-hati, jangan serang dulu orang nggak pakai jilbab. Siapa tahu dia punya 2 rakaat bersama Allah. Ajib tuh. Kalam yang paling saya suka dari beliau. Kalau fikihnya kita udah kritik dari dulu yang dia mengatakan satu rumah cukup 1 kambing. Ya. Apa kata Imam Yusuf ibn Asbat ketika ditanya apa itu puncak tawadu? Puncak tawadu dia kasih contoh. Jadi kelebihannya ulama sufi dulu kalau ngasih definisi nggak pakai teori, pakai contoh. Tawadu itu puncaknya kamu keluar dari rumahmu, keluar dari ribat, keluar dari ruko, antum tidak melihat ada orang kecuali kita meyakini beranggapan dia lebih mulia dari kita. Bisa nggak tuh? Saya belum lolos. Saya belum lolos loh ya. Antum gimana? Ya kayaknya sama-sama nggak lolos gitu ya. Nah di situ ada Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Lihat nggak? Yahya ibn Mu'az Ar-Razi inilah yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu secara kalam. Tapi dia berkalam ini secara hakiki itu dari Nabi sallallahu alaihi. Maka bagi ahli rohani man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, walaupun itu bukan hadis secara ilmu sanad, tapi secara rohani itu bersumber dari nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut hadis enggak? Tergantung antum mau pakai bab yang mana. Bab mustalahul hadis enggak masuk. Tapi kalau bab ruhaniyah masuk. Ya. Apa kata beliau? At-tawadu' fil khuluqi hasan. Tawadu' itu ya dalam berakhlak itu bagus. Walakin fil aghniya ahsan. Tapi jika orang kaya, orang alim itu tawadu' itu lebih bagus lagi. Wa takabbur samjun fil khalq walakin fil fuqara asmaj ya. Sebaliknya, kalau bahasa orang dulu gimana? Takabur itu ada saatnya nggak kita takabur?
Nggak ada boleh, nggak boleh. Takabur itu gimana pun terlarang, mamnu, mazmum. Yang paling lucu, ada orang fakir sombong. Dibel sama orang pakai mobil, dia pakai motor, dia bilang apa lo, ngeredit juga gitu kan. Pernah denger nggak? Anda pernah denger? Ya, di Jalan Mampang dulu ya. Dibel sama mobil bagus, RV baru. Kayaknya memang platnya masih baru tuh. Yang pakai motor tersinggung. Udah pakai motor, kan kita nggak tahu, siapa tahu dia kaya juga. Tapi kan kalau dia pakai motor begitu, ya kayaknya enggak sih ya. Dibel sama orang yang pakai mobil Sarvi, ya Sarvi kan mahal. Apakah tidak? Apa lo, dibel balik, ya, dikejar sama dia. Kredit juga. Ya salam, ya salam.